Ruben Amorim telah melakukan banyak hal luar biasa di Sporting Lisbon. Namun menangani tim top selevel Manchester United adalah tantangan yang benar-benar berbeda. Paul Merson, analis Sky Sport, mengaku terkesan dengan pencapaian Amorim yang berhasil memenangkan 2 gelar. Namun ia juga mengingatkan bahwa tekanan di Manchester United akan menjadi tantangan yang sepenuhnya baru bagi Amorim. Paul Merson tidak bermaksud memandang sebelah mata kualitas Ruben Amorim sebagai pelatih top. Dia memang sudah membuktikan diri menangani Sporting Lisbon sampai juara. Persoalannya, MU adalah tim yang istimewa. Raksasa Liga Inggris Manchester United dilaporkan mengincar wonderkid Sporting Lisbon yakni Giovanni Quenda. Manchester United kini disebut aji mumpung. Mereka tidak cuma berusaha merekrut Ruben Amorim dari klub Portugal tersebut. Manchester United disebut berusaha untuk merekrut wonderkid klub tersebut yakni Giovanni Quenda. Rumor ini disampaikan oleh Bola. Media Portugal itu mengklaim bahwa MU sudah mengirim scout untuk mengamati performa Quenda secara langsung, tepatnya ketika Sporting bersua Famalicão pada 26 Oktober 2024 kemarin. Saat itu ia berhasil mencetak 1 gol. Quenda pun jadi pencetak gol termuda Sporting sepanjang masa. Ia mencetak gol itu pada usia 17 tahun 5 bulan dan 27 hari. Media itu juga mengklaim bahwa United berpotensi merekrutnya pada musim panas 2025 mendatang. Namun Manchester United harus merogoh kantongnya dalam-dalam jika ingin merekrut Quenda, sebab ia punya klausul rilis bernilai 100 juta euro. Klub Liga Inggris Manchester United disebut baru akan menjalani debutnya di bawah asuhan Ruben Amorim pada laga melawan Ipswich Town pada November 2024 mendatang. Sekarang masih belum jelas kapan Ruben Amorim bakal merapat ke Manchester United. Namun kini ada sedikit bocoran terkait kepindahan Amorim ke Old Trafford. Sporting Lisbon disebut bisa saja mengumumkan kepindahan Amorim pada hari Kamis 31 Oktober 2024 ini. Rumor itu disebarkan The Telegraph. Media itu juga menyebut bahwa Amorim nanti akan bisa menjalani debutnya dengan MU usai jeda internasional, tepatnya pada laga melawan Ipswich Town pada tanggal 24 November 2024 mendatang. Jadi untuk 3 pertandingan ke depan MU akan masih dilatih oleh Ruud van Nistelrooy. Di 3 laga itu United bakal bersua Chelsea, PAOK di Liga Eropa, dan Leicester City. Pelatih interim Manchester United Ruud van Nistelrooy mengatakan dirinya bukan alasan utama mengapa Setan Merah bisa melibas Leicester City. Ruud van Nistelrooy tentu saja pantas dipuji karena membuat lini serang Manchester United akhirnya bisa mencetak banyak gol. Namun pria asal Belanda itu malah merendah. Ia mengatakan timnya United itu bukan semata karena dirinya saja, ada faktor keberuntungan yang terlibat. Ruud van Nistelrooy menambahkan para pemain MU juga pantas mendapatkan pujian atas kemenangan tersebut, sebab mental mereka tidak goyah meski Leicester City sempat mencetak gol balasan. Pelatih asal Portugal Ruben Amorim diklaim sudah bisa disebut sebagai pelatih baru Manchester United. Sekarang ini Manchester United memang belum menebus klausul rilis Ruben Amorim, namun kabarnya mantan pelatih Braga itu diklaim sudah bisa disebut sebagai manajer baru Manchester United. Kabar ini disampaikan oleh Fabrizio Romano. Ia mengatakan dokumen-dokumen transfer Amorim ke MU akan segera ditandatangani pekan ini. Ruben Amorim dapat dianggap sebagai manajer baru MU dikonfirmasi. Pelatih asal Portugal akan memulai babak baru Manchester United selama jeda internasional. Dokumen akan ditandatangani minggu ini. Kontrak hingga 2027. Sporting akan menerima klausul 10 juta euro ditambah 1 juta untuk staf pemberitahuan 30 hari.
Erik ten Hag membuat dosa besar di Manchester United ketika memutuskan untuk merekrut Casemiro dan Anthony. Klaim tersebut dilontarkan oleh mantan kapten Manchester United Gary Neville. Erik ten Hag dipecat meski selalu sukses menghadirkan trofi di 2 musim bersama MU, yakni Carabao Cup dan FA Cup. Menurut Gary Neville, itu adalah warisan berharga dari Erik ten Hag. Sayangnya, Ten Hag juga dianggap bertanggung jawab dalam perekrutan 2 pemain, yakni Casemiro dan Anthony. Gary Neville menilai keduanya merupakan transfer terburuk dalam sejarah Manchester United. Ruud van Nistelrooy mengawali tugasnya sebagai manajer interim Manchester United dengan hasil sempurna. Ruud van Nistelrooy menyatakan bahwa dirinya siap membantu klub ketika manajer permanen baru resmi bergabung. Manchester United telah memilih Ruben Amorim untuk menjadi manajer permanen berikutnya, meski pelatih Sporting Lisbon itu belum resmi menandatangani kontrak dengan Old Trafford. Ruud van Nistelrooy menegaskan akan mendukung penuh transisi kepemimpinan demi kebaikan klub. Ruud van Nistelrooy juga menambahkan bahwa pengabdiannya kepada klub akan terus berlanjut, terlepas dari peran yang diembannya. Bruno Fernandes akhirnya pecah telur juga. Gelandang asal Portugal ini mencetak 2 gol saat Manchester United mengalahkan Leicester City di Carabao Cup. Manajer Manchester United, Ruud van Nistelrooy, merasa senang dengan performa yang ditunjukkan Bruno Fernandes. Ia berharap Bruno Fernandes bisa mempertahankannya. Saya tidak khawatir dengan Bruno. Saya melihatnya setiap hari dalam latihan. Saya melihat bagaimana dia mempersiapkan diri dan membantu tim. Dia memberikan banyak hal di pundaknya. Dia bertanggung jawab atas semua hal di klub. Hari ini dia bebas. Saya katakan kepadanya untuk bermain dengan baik dan menikmatinya. Semoga lebih banyak lagi yang akan datang, ucap Ruud van Nistelrooy. Manchester United dilaporkan telah mengambil keputusan mengenai masa depan Anthony di Old Trafford. Menurut laporan dari Talksport, klub telah memberitahu Anthony bahwa dia akan tersedia untuk dijual pada bulan Januari saat dia berada di tengah kontrak 5 tahunnya tanpa kemungkinan perpanjangan. Manchester United berfokus untuk menghapusnya dari daftar gaji, meskipun mereka harus menghadapi kerugian finansial yang signifikan untuk melakukannya. Mantan klub Anthony, Ajax, dan raksasa Brazil Flamengo dikabarkan sedang mengawasi situasinya. Tidak jelas apakah mantan bintang Sao Paulo itu akan bermain di bawah Ruben Amorim jika dia pindah dari Sporting Lisbon ke Inggris Barat Laut. Manchester United langsung pesta gol dalam debut Ruud van Nistelrooy sebagai pelatih interim. Dengan membukukan kemenangan 5-2 atas Leicester City di babak 16 besar Carabao Cup. Inilah Manchester United yang sebenarnya. Kami harus bermain menghibur dan mencetak banyak gol. Saya senang para pemain bisa menunjukkan kualitas mereka malam ini. Ruud van Nistelrooy dikenal sebagai pelatih yang mengandalkan permainan menyerang saat menukangi VSV Eindhoven pada musim 2022-2023. Dalam 50 pertandingan bersama VSV, timnya berhasil mencetak 127 gol dengan raihan 34 kemenangan, 8 imbang, dan 8 kali kalah. Mantan striker MU dan timnas Belanda ini juga mencatatkan 22 pertandingan dengan mencetak 3 gol atau lebih selama melatih VSV. Gol terbanyak dalam satu pertandingan saat VSV dilatih Ruud van Nistelrooy adalah saat menang 7-1 atas FC Volendam. Manchester United dilaporkan mulai mempertimbangkan untuk merekrut penyerang baru di bursa transfer Januari 2025 nanti. MU kecewa dengan kinerja 2 penyerang yang dimiliki, yakni Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee. The Mail pada pertengahan Oktober 2024 melaporkan MU mempertimbangkan mendatangkan tambahan striker. Mereka melirik incaran lamanya, yakni Benjamin Sesko. Pemain berusia 21 tahun itu sebenarnya sudah dilirik MU 2 tahun lalu ketika masih bermain di Red Bull Salzburg.
Namun ketika itu MU kalah bersaing dengan RB Leipzig yang memang memiliki kedekatan dengan RB Salzburg. MU kembali tergiur dengan Šeško setelah melihat ketajamannya bersama Leipzig musim ini baik di arena Bundesliga maupun Liga Champions. Šeško total sudah membuat 5 gol dan 2 assist di musim 2024-2025.